Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang budaya organisasi. Saya Syafril Mezeli sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian budaya organisasi serta fungsi dan tujuan budaya organisasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yakni tentang pengertian budaya organisasi. Apa sih itu budaya organisasi? Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya organisasi ini terdiri dari dua kata, yakni budaya dan organisasi. Apa sih itu budaya dan apa sih itu organisasi? Menurut para ahli pendidikan dan antropologi, sepakat bahwa budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian manusia. Kemudian, dari budaya tersebut dapat terbentuk identitas seseorang, identitas masyarakat, bahkan identitas suatu lembaga pendidikan atau organisasi lainnya. Sedangkan organisasi adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi untuk mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran lainnya. Nah, adapun penerapan budaya dalam sebuah organisasi ini sudah menjadi budaya organisasi. Para ahli dalam memaparkan definisi budaya organisasi tentu sudah sangat beragam. Hal ini dikarenakan para ahli mendefinisikan budaya organisasi itu menurut pandangannya masing-masing. Salah satunya, Gerald dan Robert menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, norma perilaku, dan harapan yang diterima oleh anggota organisasi. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa budaya organisasi ini merupakan kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, dan norma perilaku. Nah, contohnya yaitu seperti para anggota wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama organisasi. Nah, hal tersebut sudah sepatutnya menjadi budaya organisasi karena para anggota itu wajib menjunjung tinggi nama baik organisasi. Kemudian dalam lembaga pendidikan tidak boleh terlambat. Nah, hal itu juga menjadi budaya organisasi karena itu termasuk dalam nilai-nilai suatu organisasi dan norma perilaku. Nah, tentunya hal itu harus dijaga agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Kemudian dalam pandangan Islam, budaya organisasi itu merujuk pada Quran surah An-Nisa ayat 47 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru tubatin aw infiru jami'a, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah secara bersama-sama atau serentak. Nah, di sini menyebutkan salah satu budaya organisasi, yakni secara berkelompok, bukan individu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersiap siaga menghadapi peperangan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan individu, melainkan memerintahkan mereka secara bersama-sama atau berkelompok untuk menghadapi musuh di dalam medan pertempuran. Karena organisasi itu tidak terdiri dari seorang individu, melainkan terdiri dari sebuah kelompok. Kemudian di sini terdapat pola dasar budaya organisasi. Yang pertama yakni adhocracy culture. Nah, di sini pada adhocracy culture ini menekankan pada kreativitas, proaktif, dan inovasi dengan karakteristik yang bersifat fleksibel, mudah beradaptasi, dan berorientasi eksternal. Yang kedua yakni market culture. Nah, ini menekankan pada pencapaian tujuan produktivitas, penyelesaian tugas, keuntungan, serta efisiensi dengan karakteristik yang menyukai kestabilan dan pengendalian.
Kemudian pola dasar budaya organisasi yang ketiga yakni clan culture, yakni menekankan pada komitmen karyawan, loyalitas, keterbukaan, moral partisipasi, kerjasama tim dengan karakteristik yang bersifat fleksibel dan berorientasi internal. Dan yang terakhir yakni hierarki kultur, yakni fokus pada perintah, keseragaman, stabilitas, dan pengendalian. Materi selanjutnya yakni tentang peran dan fungsi budaya organisasi. Menurut Robbins, peran dan fungsi budaya organisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Tentu karena budaya ini merupakan identitas sebuah organisasi. Belum tentu satu organisasi dengan organisasi lainnya memiliki budaya yang sama. Kemudian yang kedua yakni budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Nah, sebagaimana yang saya katakan bahwa budaya organisasi ini merupakan identitas bagi suatu organisasi. Sehingga para anggotanya itu memiliki rasa kepercayaan diri masing-masing terhadap budaya organisasinya sendiri. Kemudian yang ketiga yakni budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Nah, karena ini sudah disepakati secara bersama-sama dalam sebuah organisasi. Yang keempat, budaya dapat meningkatkan kemantapan sistem sosial. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vina Wardatus Sakinah dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari presentator sebelumnya. Lanjut mengenai lembaga pendidikan Islam. Apa saja macam-macam lembaga pendidikan Islam. Yang pertama kita tahu ada pondok pesantren. Sudah pasti pondok pesantren ini merupakan lembaga yang berdasarkan ajaran agama Islam. Budaya yang tertinggi dalam pesantren adalah berupa value atau nilai-nilai yang dipilih dan diyakini oleh pemimpin. Pemimpinnya ini adalah yai, serta ditanamkan kepada seluruh warga dalam pondok pesantren. Kemudian ada madrasah. Kalau sekolah itu tidak semua berdasarkan pendidikan Islam, tapi berdasarkan pendidikan Indonesia ya. Kalau pendidikan Islam itu madrasah, namanya MI, MTS, MA, UIN. Budaya organisasi di madrasah dapat berupa nilai dan norma yang berisikan standar perilaku dari seluruh anggota masyarakat. Anggota masyarakatnya bisa berupa siswa, guru, staf-staf, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah lembaga pendidikan tinggi Islam. Ini ya seperti UIN ini. Yang nilai-nilai yang menjadi budaya dalam lembaga pendidikan tinggi Islam itu adalah nilai kerja, nilai pelayanan, nilai komunikasi, dan nilai individual. Kemudian kita lanjut ke yang nomor selanjutnya, yaitu tentang karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan risiko. Inovasi dan pengambilan risiko atau dalam bahasa Inggrisnya innovation and risk orientation. Nah, karakter ini merupakan karakteristik budaya organisasi yang menjunjung tinggi value atau kualitas diri seorang karyawan. Tuh, bagaimana karyawan itu mampu berinovasi dan seberapa besar ia berani mengambil risiko ini sangat mengapresiasi ide dan keberanian. Kemudian kita lanjut karakteristik budaya organisasi yang nomor 2, yaitu memperhatikan detail atau attention to detail. Karyawan dengan karakteristik budaya organisasi, karyawan yang ada dalam organisasi dengan karakteristik budaya ini didorong untuk menjunjung tinggi nilai presisi dari sebuah proses yang dihasilkan, karena dia memperhatikan detailnya, presisinya bagaimana, akurasinya bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orientasi hasil, emphasis on outcome.
Karakteristik ini cenderung mengutamakan hasil dibanding penting hasil. Kemudian yang keempat ada orientasi orang atau emphasis on people. Kalau organisasi dengan karakteristik budaya ini menargetkan apresiasi yang tinggi pada para karyawannya. Dan yang kelima yaitu orientasi tim atau teamwork, kerjasama ya. Sebuah organisasi membutuhkan sinergitasnya kelompok atau tim yang ada dalam organisasi tersebut. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Jadi tim itu harus mampu bekerja sama. Nah, kalau diibaratkan panca indera, sinergitas tim itu ya seperti panca indera, koridor. Kalau seumpama nih, indera telinganya gatal, tangan kita langsung gercep. Oh, ini gatal, dikukur. Oh, ini matanya gatal, dikukur juga gitu. Itu kerjasama yang luar biasa, tanpa disuruh dia langsung peka. Kemudian nomor 6, sekarang kita lanjutnya yang ke-6 yaitu keagresifan. Sikap agresif kerap kali disandingkan pada hal-hal yang berbau saing menyaing ya. Dalam sebuah persaingan, orang yang memiliki ambisi dan agresif dalam hal mengungguli lawannya, maka ia lebih berpotensi untuk menang. Karena itu, sikap agresif ini dapat menjadikan satu organisasi lebih unggul dibanding organisasi lainnya karena karyawannya suka berkompetisi. Kemudian kita lanjut pada yang nomor 7 yaitu stabilitas. Ini dalam konteks usul fikih itu ada qawaid fikih, bukan qawaid sih ya. Ada adagium khairul umuri ausatuha. Apa artinya? Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah, stabil. Itu kuncinya. Semua perkara yang stabil itu bagus. Yang berlebihan itu jelek, yang kekurangan juga jelek. Nah, yang bagus ini adalah stabilitas. Stabilitas suatu sistem selalu dipertimbangkan dalam pengoperasiannya. Begitu pula dalam sebuah organisasi. Organisasi dengan karakteristik budaya ini akan mampu berjalan seimbang dalam keadaan pasar apapun. Pasarnya bagaimanapun, kalau dia memang organisasinya stabil, maka dia tetap akan stabil ya. Kemudian itu adalah 7 karakter budaya organisasi. Kita lanjut yang selanjutnya kepada klasifikasi budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada network atau network, jaringan. Network ini mengusung konsep bahwa segala sesuatu yang ada dalam organisasi itu adalah keluarga. Jaringan harus saling memberi sinergi, harus saling bekerja sama seperti panca indera. Bagaimana kita membangun channel secara luas dalam organisasi tersebut agar dapat saling memahami antar satu dengan yang lain. Jadi anggaplah teman-teman sejawat dalam teman-teman kantor rekan kerja itu adalah keluarga, karena kita butuh network di situ, network. Kemudian yang kedua ada mersen atau upan. Budaya ini ditandai dengan tingkat solidaritas yang tinggi. Nah, kemudian budaya ini berorientasi pada tingginya semangat para anggotanya dalam meraih tujuan yang telah dicanangkan. Yang ketiga ada fragmen. Budaya ini identik dengan rendahnya solidaritas. Fragmen ya, karena anggota yang bekerja pada organisasi berbudaya fragmen ini akan cenderung individual. Jadi kalau tadi ada yang secara kekeluargaan, nah ini secara individual. Jadi mereka bersaing bagaimana mereka meningkatkan value-nya masing-masing tanpa memperhatikan sekitarnya. Jadi urusan masing-masing ya, kamu, aku begitu. Kemudian dan yang keempat adalah komunal. Kalau budaya komunal ini identik dengan solidaritas dan sosiabilitas yang tinggi. Sinergi dan pertemanan tinggi dalam budaya ini. Karena itu masing-masing anggota bersahabat antar sesama dan saling melakukan kontak setiap harinya. Demikian adalah presentasi yang dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu tentang tahap pembentukan budaya organisasi. Tahap pembentukan budaya organisasi pada artikel telah disebutkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu the pre-arrival stage, kemudian ada the encounter stage, dan yang terakhir the metamorphosis stage. Yang pertama itu the pre-arrival stage, merupakan tahapan di mana di dalamnya itu berisi pembelajaran untuk anggota baru. Pada tahapan ini dilakukan pada
anggota-anggota baru sebelum bergabung di organisasi. Biasanya kalau kita lebih mudah mengenalnya dengan tahapan training seperti itu, tahapan pembelajaran bagaimana yang ada dalam organisasi itu diajarkan semua kepada anggota-anggota baru yang akan masuk di suatu organisasi, baik itu organisasi lembaga pendidikan maupun industri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tahap the encounter stage, merupakan tahapan sosialisasi terhadap anggota organisasi yang baru masuk, di mana mereka dapat melihat hal-hal apa saja yang diharapkan oleh organisasi yang dimasukinya tersebut, serta bagaimana gambaran anggota baru itu untuk menghadapi segala kemungkinan tentang harapan dan realita yang mungkin berbeda. Biasanya kan untuk masuk ke suatu organisasi, suatu anggota itu pasti memiliki tujuan. Nah, kadang tujuan yang ingin anggota capai dengan tujuan yang ingin organisasi capai itu adanya perbedaan. Lah pada tahap kedua ini gunanya sosialisasi yaitu untuk memahamkan budaya organisasi tersebut, untuk memahamkan antara ketimpangan antara asumsi budaya organisasi yang ada di menurut pemikiran dari anggota tersebut dengan budaya organisasi yang ada atau yang nyata di lapangan atau yang benar-benar ada di organisasi tersebut. Itu jika dilakukan sosialisasi terhadap organisasi baru yang masuk merupakan disebut dengan the encounter stage. Selanjutnya yaitu tahap sosialisasi metamorfosis stage, merupakan tahap sosialisasi untuk anggota organisasi, di mana pada tahapan ini anggota baru itu sudah melakukan metamorfosis, yaitu sudah mampu menyesuaikan diri dengan adanya budaya organisasi yang dikembangkan pada organisasi yang dimasukinya atau yang dijalankan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tahapannya itu urut mulai dari environment stage, kemudian encounter, dan kemudian metamorfosis. Kayak misalnya gini, kalau yang tahap yang awal itu sekedar pengenalan sebelum para anggota tersebut masuk. Namun yang tahap yang kedua itu tahap sosialisasi untuk anggota yang sudah masuk, tapi seperti tahap pengenalan. Nah, sedangkan tahap yang ketiga merupakan tahapan proses penyesuaian anggota tersebut terhadap budaya yang sudah ada di suatu organisasi tersebut. Lanjut, ini ada tambahan yaitu budaya organisasi. Oh, sudah. Selanjutnya yaitu isu budaya organisasi kontemporer pada saat ini. Nah, dalam makalah ini kami mengambil latar yaitu lembaga pendidikan tinggi Islam. Nah, sebelum membahas isu budaya organisasi kontemporer, mungkin sedikit mengulas tentang budaya organisasi. Budaya organisasi berdasarkan pendapat Robbins yaitu merupakan sistem makna bersama, makna atau kebudayaan kebiasaan bersama yang dianut oleh anggota-anggota dalam suatu organisasi tersebut. Nah, makna tersebut itulah titik inti yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Organisasi tersebut bisa dalam lingkup lembaga pendidikan, industri, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, pada kelompok kami ini mengambil isu kontemporer budaya organisasi yang ada di lembaga perguruan tinggi. Nah, lembaga perguruan tinggi Islam di Indonesia itu sangat banyak. Salah satunya yaitu Lembaga Perguruan Tinggi Islam di Kota Malang, yaitu UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada lembaga Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau yang lebih familiar dengan disebut UIN Malang, di situ ada titik perbedaan yang membedakan PT KIN atau UIN Malang dengan PT KIN lainnya yang ada di Indonesia. Yang membedakannya itu apa? Yang membedakannya itu adanya budaya organisasi. Nah, universitas, sedikit mengulas, UIN Malang merupakan salah satu lembaga
perguruan tinggi yang menerapkan adanya budaya organisasi, sehingga UIN Malang itu bisa memiliki ciri khas dibanding dengan ciri khas yang berbeda dari PTKIN lainnya. Nah, karena UIN Malang ini berusaha memformat diri suatu lembaga pendidikan Islam menjadi suatu pendidikan Islam yang ideal dengan menerapkan pikiran-pikiran atau pijakan-pijakan yang selama ini dibawanya itu memiliki tujuan untuk mengantarkan mahasiswanya memiliki 4 kekuatan. Nah, dengan tujuan untuk mengantarkan mahasiswa agar memiliki 4 kekuatan ini merupakan tujuan dari UIN Malang. Salah satunya yaitu dengan memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Nah, untuk membangun semua kekuatan itu, UIN Malang berusaha menggabungkan tradisi pesantren atau budaya pesantren dengan tradisi perguruan tinggi atau budaya kebiasaan kebiasaan di dunia perkuliahan seperti itu, sehingga nantinya akan diharapkan lahir sosok perguruan tinggi Islam yang ideal. Sisi idealnya ini karena berhasil memadukan antara kebudayaan pesantren dengan kebudayaan perguruan tinggi. Selama ini kan kebanyakan perguruan tinggi itu hanya menerapkan dari sisi akademiknya saja, sedangkan di sisi pesantren yaitu mengedepankan akhlak dan juga sisi spiritual melalui kultur agama yang dikembangkan. Nah, jika kedua hal ini antara kebudayaan pesantren dengan kebudayaan akademik yang ada di perguruan tinggi, jika digabungkan, maka harapannya itu akan menjadikan UIN Malang menjadi lembaga pendidikan perguruan tinggi yang ideal, seperti itu, yang mendekati ideal, sebagaimana yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam di Indonesia. Nah, tujuan tersebut diimplementasikan atau dari tujuan yang dikemas dari segi perpaduan budaya pesantren dan juga budaya akademik, hal tersebut dijadikan atau diimplementasikan melalui adanya visi misi dari lembaga pendidikan yaitu UIN Malang. Nah, adanya visi misi atau pemikiran terhadap pijakan-pijakan yang akan dicapai oleh perguruan tinggi tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya seorang pemimpin, entah itu rektor atau yang lainnya, yaitu terlebih seorang rektor. Karena gagasan-gagasan tersebut yang telah dibentuk atau yang telah dituangkan dalam bentuk visi misi, semuanya itu visi misi organisasi itu didominasi oleh adanya sang rektor, dan proses implementasinya agar visi misi tersebut dapat terwujud itu juga mengandalkan adanya kekuatan dari seorang pemimpin. Karena sebaik apapun budaya organisasi, setiap organisasi itu memiliki macam-macam ya. Misalkan tadi budaya organisasi yang ada di UIN Malang itu dituangkan dalam visi misi, misalkan diimplementasikan atau dituangkan dalam visi misi perguruan tinggi UIN Malang. Nah, hal tersebut bisa berjalan jika adanya kekuatan pemimpin yang mendukung. Karena ada cuplikan, ada kutipan kata seperti ini, karena sebaik apapun budaya organisasi tanpa didukung model kepemimpinan yang tepat, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Untuk itu, dengan adanya budaya organisasi yang telah dicanangkan, yang ingin diharapkan, yang ingin dijalankan, maka hal tersebut juga harus sejalan dengan adanya pemimpin yang mampu menjalankan budaya organisasi tersebut, yang mampu menerapkan budaya organisasi tersebut agar bisa dijalankan oleh anggota-anggotanya, sehingga tujuan dari organisasi tersebut akan bisa berjalan sesuai dengan budaya organisasi yang telah ditentukannya. Mungkin cukup itu materi dari saya, tambahan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.